Assalamualaikum. Oke, baiklah Bapak sekalian, Bapak sapa dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Baiklah Bapak sekalian. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Doa mulai. Salam kepada Bapak Guru. Silakan kembali ke ruang kelasnya. Dan Bapak ini, apakah ada temannya yang tidak datang hari ini? Ada tidak datang? Siapa yang nggak datang? Adik. Ada lagi nggak datang? Tidak ada. Tapi bukan Bapak absen juga ya. Abiyu Anaki, Agam Farel, Alia Putri, dan dari Paldi, Arsad Gejali, Bagas Mahendra, Benyamin Limban Tobing, Dinda Saputri, Fadil Irwanda, Fajar Surya, Fakih Khairi Adhar, Fajar Alfa, Febri Pratama, Febri Anissa Bila, Zamuhana, Maulana Nur Rizki, Muhammad Raihan, Muhammad Raka, Muhammad Rifki. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi baru ya, yaitu namanya coding dan KA. Coding dan KA ini nanti ada hubungannya, keterlibatannya. Dasar daripada pemikiran coding dan KA itu adalah pemikiran komputasional yang merupakan dasar pemikiran dari coding dan KA. Ya, ada Bapak sekalian. Tentunya ada Bapak bertanya-tanya, ya, apa sih coding itu Pak? Apa sih KA itu Pak? Apa sih berpikir komputasional itu Pak? Jadi materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah terkait dengan pemikiran komputasional. Pemikiran komputasional. Coba di antara Bapak ini siapa yang paham apa itu pemikiran komputasional? Coba tunjuk tangan. Belum paham? Belum paham? Belum paham. Oke, baiklah Bapak sekalian, kalau belum paham berarti nanti setelah Bapak sampaikan, anak Bapak diharapkan bisa memahami terkait dengan pemikiran komputasional. Jadi pemikiran komputasional sudah jelas, pemikiran ya kan? Pemikiran itu berarti kita pikirkan dengan menggunakan akal sehat. Pemikiran. Nah, kita bekerja, kita bergerak, kita beraktivitas, itu sudah jelas kita pikirkan terlebih dahulu. Betul atau tidak? Oh, kita mau berangkat ke sekolah. Otomatis sebelum kita sampai ke sekolah, banyak nggak aktivitas kegiatan sampai kita ke sekolah? Banyak. Kita pikirkan itu semua. Ya kan? Kita pikirkan. Bergeraknya kita, berjalannya kita, ya sampai menuju ke sekolah, pasti semua kita pikirkan. Kalau dikaitkan dengan pemikiran komputasional, apakah ada Pak? Dari awal kita bangun pagi sampai kita berangkat ke sekolah, apakah itu ada kaitannya dengan pemikiran komputasional? Ternyata ya ada. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu saja, di sini ya tentunya kita akan mencoba dulu ya untuk menyanyikan dulu lagu dulu ya, bersemangat. Tapi sebelum menyanyikan lagu kita semangat juga sama-sama. Dapur semangat. Oke,
sayang ya. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwasanya Bapak sudah menyediakan ada video pembelajaran terkait dengan pemikiran komputasional. Nanti Anda Bapak perhatikan ke depan, kemudian disimak apa yang disampaikan lewat video ini. Setelah itu nanti akan Bapak tanyakan satu persatu terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Oke ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tahu apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang merupakan jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari proses gigi, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Sebelum tentu, contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Jika ada masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mencontoh perbuatan, apa yang harus dilakukan kalau ada kesesatan yang baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan membuat informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks di depan masa sekarang dan masa depan ini tidak seperti merencanakan goal yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah mengambil masalah dengan tuntas dan cara-cara menyelesaikannya. Baiklah Bapak sekalian, ini videonya Bapak sudah terus terkait dengan apa yang telah Bapak sampaikan tadi mengenai pemikiran komputasional. Ya, pemikiran komputasional prinsipnya itu dibagi menjadi berapa tadi? Dibagi menjadi 4. Yang pertama namanya dekomposisi. Apa namanya? Ya, sekali lagi apa namanya? Ya, memecahkan masalah besar menjadi masalah-masalah kecil. Perhatikan ya, contoh daripada dekomposisi. Ini Bapak kembalikan lagi beberapa menit yang lalu. Kita belajar kembali terkait dengan contoh dekomposisi ya. Perhatikan. Jadi contohnya seperti ini, Pak. Ya kan? Ya sekali. Ini contohnya. Ya. Kamu bisa menunjukkan dia dengan cara konsumsi, komunikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, Oke. Tadi katanya apa? Seandainya kita ditunjuk sebagai ketua panitia pelaksana 17-an, ya kan? Jadi kita harus menentukan siapa-siapa bagian-bagiannya supaya pekerjaan itu menjadi lebih mudah. Nah, siapa bagian publikasinya, siapa bagian panitia-panitia lainnya, ya kan? Bagian konsumsinya, siapa
Jadi nanti bagian kebersihannya ataupun yang lainnya itu dibagi tugasnya kepada teman-teman lainnya supaya pekerjaan kita itu ada yang membantu dan nanti hasilnya menjadi lebih baik, ya kan? Nah, begitu. Itu contoh daripada aktivitas keseharian kita yang dikatakan dengan dekomposisi. Itu prinsip yang pertama yang ada pada pemikiran komputasional. Prinsip yang kedua adalah pengenalan pola. Nah, ya, Bapak sekalian, apa namanya? Pengenalan pola. Yuk kita lihat lagi videonya dalam pengenalan pola ini apa sih maksudnya? Dan yang ketiga, siapa yang masih ingat apa prinsip yang ketiga? Abstraksi. Bagus, anak Bapak sekalian. Yang ketiga itu adalah abstraksi. Abstraksi ini apa, Pak? Abstraksi ini mengutamakan hal-hal yang penting, mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Ingat tadi yang keempat prinsipnya apa namanya? Iya, bagus. Baik, itu juga dibaca dulu, ini abstraksi. Berikutnya, mengapa pemikiran komputasional itu penting? Mengapa? Yuk sama-sama. Pertama adalah menyederhanakan masalah. Ini nak tadi, kenapa kok penting itu? Kenapa penting di zaman sekarang ini? Ya kan? Karena itu ternyata setelah diselidiki, dapat menyederhanakan masalah. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, apa ini bacaannya? Iya, bagus. Meningkatkan kreativitas. Kreatif gitu. Ya kan? Kreatif. Mendorong inovasi dan menemukan solusi baru melalui pendekatan berpikir yang fleksibel. Ya, itu dia tadi, meningkatkan kreativitas kita. Berikutnya, yang ketiga adalah keterampilan universal. Universal itu artinya umum. Ya, bukan hanya untuk ilmu komputer saja, tapi relevan di berbagai bidang seperti bisnis, seni, dan kehidupan sehari-hari. Jadi bukan di komputer saja, tetapi ini bisa digunakan di berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Ya, sama-sama. Karakteristik pemikiran komputasional. Yang pertama apa? Sistematis dan logis. Sekali lagi apa? Sistematis dan logis. Pendekatan struktur ya dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, kreatif dan analitis, yaitu menggabungkan ide-ide baru dengan analisis. Berikutnya, dapat diterapkan, relevan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia karakteristik pemikiran komputasional itu. Sistematis dan logis, kreatif dan analitis, dapat diterapkan. Nah, ini dia ya. Oke, kalau begitu ya, sudah berkelompok duduknya. Ini mau Bapak bagikan. Ya, mau Bapak bagikan namanya LKPD, lembar kerja yang nantinya akan kalian kerjakan secara berkelompok dan ini nanti akan dinilai ya. Oke, akan dinilai. Ini Bapak bagikan dulu gambarnya. Oke, coba dikerjakan dengan cepat. Di situ anak Bapak dibaca dulu keterangannya. Dibaca keterangannya. Di bawah gambar itu bisa kalian baca. Kemudian pertanyaannya ada di sini. Di LKPD ini. Pertanyaannya. Dan isi ya, isi di situ. Ada tabel yang sudah disiapkan di dalam LKPD dan tentunya itu nanti bisa dikerjakan secara bersama atau berkelompok. Coba dipahami dulu ceritanya. Dari gambar itu, dari cerita yang di atasnya ada gambar, kemudian anak Bapak tulis jawabannya segera. Bapak tunggu waktunya hanya 10 menit saja. Mulai dari sekarang.
saja? Buat nama kelompoknya, anggotanya siapa saja, kemudian dijawab. Coba kelompok Asmi, silakan ke depan. Kelompok Asmi, silakan ke depan. Ditemani dengan siapa? Temannya yang sudah diunjuk oleh Asmi ada. Silakan ke depan. Biar teman-teman juga bisa melihat hasil kerjanya dan mendengarkan hasil kerjanya. Ya. Dan bagi teman lainnya jangan malu-malu untuk menanggapi. Untuk kelompok lainnya jangan malu-malu untuk bertanya. Silakan bertanya bebas. Tidak apa-apa ya. Terkait dengan aktivitas kerja kelompok kita. Cepat. Oke, silakan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk mereka. Ya, ini coba ini salam dulu, udah agak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil kerja kelompok kami. Langsung saja masuk ke langkah yang pertama. Ya, benar. Oke ya, udah siap ya? Oke, beri tepuk tangan kepada teman kita dulu. Oke, dan buat kalian sudah semua kita sudah selesai mempresentasikan. Jadi kesimpulannya pada kesempatan kali ini pembelajaran kita, ya mohon tenang, ya. Kita cukupkan di sini aja dulu untuk presentasi kita ke depan, ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita memahami yang namanya pemikiran komputasio. Berpikir secara cepat, berpikir secara tepat, logis, sistematis. Apa 4 prinsip pemikiran komputasional? Yang pertama, dekomposisi yang pertama, yaitu memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil, ya, sehingga kita lebih sederhana untuk menyelesaikan masalah itu. Yang kedua adalah pengenalan pola. Bagus sekali ya, pengenalan pola. Jadi dengan kita bisa mengenal beberapa jenis bagian-bagian tertentu sehingga kita bisa meletakkannya sesuai dengan tempatnya masing-masing, ya. Berikutnya yang ketiga adalah abstraksi. Mengutamakan hal yang penting. Ya kan? Mengutamakan hal yang penting dan mengabaikan yang kurang penting. Mengabaikan hal yang kurang penting. Oke, bagus, itu salah satu prinsip pemikiran komputasional. Berikutnya yang terakhir adalah algoritma. Bagus sekali, algoritma
dengan pemikiran komputasional? Sudah? Oke, bagusan bapak sekalian, mudah-mudahan hari ini kita ya bertambahlah ilmu pemahaman kita ya. Nah, Bapak bisa melakukan aktivitas kesehariannya dengan didasarkan pemikiran komputasional. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak cukupkan sampai sini kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.